Sang interviewernya bilang gini, kalau kamu bekerja di perusahaan kami, kamu kira-kira butuh gaji berapa? Nah, hari ini kita akan bahas basically nego gaji itu gimana. Oke. Coach kasih solusi. Coach Rene. Wede. Waduh. Duit. Ini berita lagi rame nih, Selamat Coach. ya, Der. Kenapa? Kan akan dinaikkan gajinya. Katanya. Coba kita cek dulu, bener gak nih? Jadi confirm ya, lo pegawai BUMN. Sangat BUMN sekali kasih solusi. Sangat ya. Tuh, Pak Erick Thohir mengatakan harga BBM naik. Erick Thohir pastikan gaji pegawai BUMN bakal naik. Nih, tuh. Bener gak tuh, Coach? Coba ya kita lihat di sini bahwa Coba ternyata dibaca beritanya apa sih? Coba kita ke bawah ini gitu. Alhamdulillah berarti Anda yang berpikir bahwa waduh nih BBM naik nih begini tenang. Satu, udah ikutin aja aturannya. Taatin aja. Ternyata bener kan? Ini hikmah dibalik ini semua, Coach. Naik gajinya. Gokil ya. Masya Allah. Mana sih coba lihat. Tuh. Erick Thohir menjelaskan penyesuaian gaji perlu dilakukan di tengah lonjakan inflasi dalam beberapa waktu terakhir. Terkait besaran nominal kenaikan gaji, pihaknya menyerahkan ke masing-masing perusahaan plat merah. Tuh, tergantung perusahaannya yang plat merahnya. Berapa kenaikannya? 1%? Lah, bener kan? Iya, kan gini. Jadi kita mau ngomongin gaji ya. Iya, kan ini ya. di gaji ini kan semua serba dinego, Coach. Dari atas nego ke bawah. Segini aja ya. Ketika interview, padahal interview enak tuh kalimatnya tuh. Sang interviewernya bilang gini, kira-kira kalau kamu bekerja di perusahaan kami, kamu kira-kira butuh gaji berapa? Asik. Gue boleh tahu nggak kalau lu diajukan pertanyaan itu jawaban lu apa? Wah, aduh, saya udah nggak kerja lagi sebagai staff coach. Mbak, ini opsinya ya. Tahun 2010 terakhir kerja jadi staff coach. Gue kasih opsi ya. Saya menyerahkan saja kepada kebijaksanaan perusahaan. Itu bukan saya. Opsi satu ya. Itu sepertinya bukan saya. Gaji saya yang kemarin 25 juta, Pak. Kepindahan ini saya harapkan naik minimal 20%. Wah. Opsi 2. Ya, dan yang ketiga, ya. Yang ketiga gak tahu sama sekali. Gak tahu. Jadi pas ditanya gitu, gitu. Oh, ini harus belajar dan harus kan? Bikin workshop sebetulnya kita nih. Iya, dan jujur ya, banyak yang nggak paham. Gini, yang paling banyak pembahasan gaji itu adalah pembahasan gaji untuk gue. Oke. Padahal kalau kita mengerti bagaimana gaji itu terbentuk, kita akan jadi lebih ngerti kita bisa mintanya berapa. Nah, kira-kiranya gimana? Ada ruang tumbuhnya nggak? Jangan-jangan ini momen di mana gue harus pindah kapal. Kan kita masih waktu itu masih ingat ya beberapa episode yang lalu. Dan mungkin bisa diulang lagi nanti kalau perlu kita bikin workshopnya. Ya, dengan komposisi lo sebagai karyawan di level keberapa dari puncaknya, lo ada di industri mana, kita bisa punya gambaran lo overpaid atau underpaid gitu, bener ya? Betul. Bener ya. Nah, hari ini kita akan bahas basically nego gaji itu gimana. Nah gini, kita bahas dari awal dan fundamental pondasinya dulu nih, Coach. Betul. Ya, kita mundur dikit dulu aja. Kita coba diskusi mengenai proses interview. Karena kan biasanya gaji itu muncul ketika awal mulanya kan dari interview. Bagian dari interview yang sudah ujung-ujung lah. Ya, ujung-ujung biasanya. Karena perkenalan dulu dan lain sebagainya. Di ujung-ujung baru kan kontribusi lo apa buat perusahaan kami. Dan begitu pun kalau begitu kan ya kurang lebih. Iya, dan mesti refresh juga ya supaya paham proses interview itu adalah urutannya dari CV dan urutannya dari cari kerja. Dan sebenarnya kita udah sempat bahas di beberapa sesi coach kasih solusi sebelumnya. Jadi bisa kepoin juga obrolan-obrolan sebelum ini. Nah, begitu teman-teman ya. Nah, coba kalau kita bahas mengenai dari fundamentalnya. Sebenarnya kalau ketika interview tuh nanyain seperti itu ke calon pegawai itu udah bener belum? Dan dalam kaidah interviewnya dulu deh. Dipahami dulu bahwa pertanyaan ini penting bagi perusahaan karena dengan begitu dia bisa memahami gue mampu nggak mempekerjakan orang ini. Perusahaan ini mampu nggak mempekerjakan orang ini, itu satu. Dan yang kedua, kira-kira dengan mempekerjakan orang ini, cost to company itu gimana? Istilahnya tuh harga yang harus dibayar oleh perusahaan itu seperti apa? Karena harga yang dibayarkan nggak bisa cuma ngitung karyawannya udah 2.000, ini kan cuma gue sendiri. Ya nggak bisa gitu juga. Karena pada saat lo ditempatkan di satu level, lo akan bertemu dengan orang-orang lain yang kemudian saling lihat-lihatan. Biasanya kalau omongan gaji kan ada anak baru.
Gajinya berapa? Iya benar. Tampaknya masih muda sekali. Kok udah jadi manajer? Gitu, paham ya? Paham ya? Dan efeknya nanti akan mengganggu stabilitas organisasi. Jadi sangat penting untuk memahami elemen gaji bukan yang lo pengen dapat, tapi elemen gaji bagi perusahaan seperti apa, walaupun lo bukan perusahaan. Oke, dapat ya teman-teman ya. Nah sekarang dari sudut pandangnya yang ditanya. Tadi Coach Rene udah ngelempar 3 pertanyaan. Kalau lo ditanya kira-kira ekspektasi lo digaji berapa untuk ada di perusahaan ini? 3 jenis jawabannya. Coba ulang dikit lagi Coach. Yang pertama, saya mengikuti saja kebijakan perusahaan terkait hal ini seperti apa. Oke. Ya kan? Ya. Yang kedua, gaji saya Pak di pekerjaan sebelumnya itu 25 juta. Oke. Dan saya baru akan pindah, minimal kenaikan 20%. Artinya kalau pindah berarti kan harapannya naik dong. Naik. Dan dia ya minimal 30 juta kan artinya kan. Oke. Kan tadi 25, naik 20% minimal 30 juta. Dan dia mengatakan itu dengan gitu kan. Jangan ngomongnya saya mau minta 30 juta. Ya artinya emang lo gak pede gitu ya. Emang lo ngikutin, baru baca channel Kasih Solusi, terus yaudah ngikutin minta 20% naik. Tapi karena lo gak terlatih untuk ngomong gitu, suara lo pecah. Jadi pas nyebut minta duit berapa, suara lo langsung pecah. Saya kira-kira minta 30 boleh gak Pak? Jangan-jangan jurus pamungkas itu baru dikeluarin ketika lo pertama kalinya lagi untuk ngomongin gaji kan? Iya. Pertama kalinya kayak gitu. Dan yang ketiga, nggak tahu sama sekali, kayaknya kalau yang nyimak kita nggak ada yang ketiga sih ya. Tapi gue penasaran banget 1, 2 atau 3 atau mungkin lo ada yang keempat gitu. Ya gue pengen denger sih kreativitas jawabannya seperti apa gitu ya. Nah terus pertanyaannya itu bener atau salah atau iya apa tidak nih? Nah, kita bahas fundamental dulu ya. Gue mesti tayangin dulu nih fundamentalnya. Boleh. Ya. Coba kita lihat teman-teman ya. Ini biasanya kalau Coach Rene ngeluarin satu slide itu pamungkas. Dan lo jangan nyender. Ini bahaya nih. Ini harus perhatiin baik-baik nih. Oke. Kita ngomongin sekarang fundamentalnya nego gaji ya. Tapi supaya kan kita ngomongin duit, gue tampilkan dulu beberapa hal ini. Ini kayak waktu gue dapat uang baru, men. Ini waktu kapan nih? Tahunnya lupa, tapi kira-kira udah lama lah kalau diperhatikan dari uangnya gitu ya. Angpau nih, angpau. Nomor 1 yang harus dipahami kalau kita bahas gaji itu, ya bukan benar salah. Gaji itu baik buruk untuk case lo. Jadi jangan ngomong benar salah, karena benar salah itu artinya hanya ada satu yang benar gitu. Tapi kalau baik bisa jadi baik sekarang buat lo, belum tentu baik nanti bahkan buat lo juga gitu. Atau baik buat gue, belum tentu juga baik buat lo dalam kondisi yang sama. Iya sih. Belum tentu. Iya sih, benar. Ya, jadi kita nomor 1 fundamental yang harus dipahamin kalau mau ngomongin nego gaji, bukan urusan apa? Bukan urusan benar salah, tapi ini urusan baik buruk. Baik buruknya buat apa? Dengan tujuan lo. Kalau tujuan lo untuk dapat pekerjaan, tentunya beda dengan tujuan lo supaya dipecat gitu kan. itu sama sekali beda gitu ya. Jadi kita mengerti itu. Ya. Dan fundamental yang penting untuk dipahami adalah nomor 1, yang namanya rezeki itu sudah ditetapkan oleh Allah. Betul. Ya, jadi jangan ini kan channel buat ya kita udah orang-orang yang meyakini tentang agama ini ya. Jadi jangan sampai pemahaman tentang rezeki itu disempitkan ke urusan gaji doang. Apalagi kalau kita udah memahami gaji, kita bicara ini adalah dalam konteks ini urusan usaha gue, bukan. Ini terkait benar-benar dari apa yang sudah Allah berikan kepada lo. Kalau ininya belum ada, dipahami dulu. Gitu ya. Karena yang namanya gaji itu bagian dari rezeki yang kita terima, nikmat yang kita terima. Semoga ini clear ya. Poin kedua, tugas kita tuh bukan dapat yang kita mau. Tapi tugas kita itu adalah untuk berusaha, mencoba dan berusaha. Ya, jadi dalam konteks ini akan lebih mudah buat bersyukur. Jadi pada saat kita nggak mendapatkan yang kita mau, kita sudah punya pemikiran bahwa ini memang sudah diberikan yang terbaik oleh Sang Pencipta. Namun yang namanya takdir itu adanya di ujung ikhtiar ya. Jangan lu belum mencoba, ya emang gue serahkan aja kepada Allah. Nanti gimana? Ya lu udah nego belum? Itu gue serahkan kepada Allah. Ya itu juga nggak tepat. Ya ingat yang namanya takdir itu ada di ujungnya ikhtiar. Nah, lu sudah berikhtiar semaksimal apa? Dan apa yang kita akan bahas di fundamental nego gaji ini adalah fundamental itu tadi. Hal-hal yang penting untuk diperhatikan. Kalau lu udah jalankan semuanya dan semuanya sudah direspon oleh organisasi, ujungnya itu adalah takdir lo. Tapi jangan sebelumnya. Jangan lo belum ngapa-ngapain,
baru lo baru berhadapan, ya udah terserah Bapak gitu. Ya, jadi ini udah jawaban penting untuk yang pertama udah ketepi stigmanya guys. Ya, kurang lebih ya gambarannya. Jadi, lu ikhtiar aja dulu. Nah, berarti dengan jawaban bilang kayak ya udah terserah aja. Itu mungkin di ranah yang bukan yang salah, tapi lebih kepada buruk aja kalau jawabannya seperti itu. Buruk. Dapat ya guys. Oke. Clear ya. Dan kemudian pahami kaidah penulisan CV resume adalah bagian dari poin ini. Gitu. Karena bagaimana lo menuliskan CV lo, kisah hidup lo, pemahaman lo tentang diri lo sendiri akan menentukan kompensasi yang akan lo terima. Oh, makanya ini kelanjutan jadi. Poin atau elemen summary itu ada di awal. Exactly. Oh. Ya, itu kalau udah dipahami kayaknya enak banget. Untuk gitu. CV tuh guys, summary dulu tuh di awal tuh. Karena akan kelihatan gini, kalau lo belum pernah punya pengalaman kerja, terus tiba-tiba lo minta 30 juta. Ada yang lucu gitu ya. Terus lo baru kerja 2 tahun, 3 tahun. Kenapa 30 juta? Kenapa? 30 juta. Oh iya. Semata lo gedein gitu kan. Kenapa? Terus suara lo lambatin. 30 juta. Oke. Enggak ada efek. Loh, soalnya dia dapat 25 juta dari startup yang sebelumnya gara-gara startup tersebut perusahaannya disuntik sama venture capital. Nah, itu juga perkara pelik lain. Kenapa? Karena dengan 2 tahun lo itu memang ada sih kekhususan tertentu, tiba-tiba lu udah dibayar puluhan juta. Kan gara-gara perusahaan startup itu udah disuntik dana sama investor. Atau dia mungkin punya, di satu kan artinya ada resources untuk bayarnya. Tapi di sisi lain mungkin dia punya sesuatu yang tidak dimiliki yang lain. Dan semoga ini sesuatu berkaitan dengan skill. Karena, wajar dong harusnya ketika dia ke perusahaan tersebut terus tiba-tiba dia bilang begitu, karena di sini aja gue dihargain segitu. Lagi-lagi kewajarannya ya. Kewajarannya mesti dilihat begini. Kalau lo punya skill yang tidak dimiliki oleh yang lain dan kebetulan hanya lo, misalnya kayak awal-awal waktu data scientist itu diangkat di Indonesia, tidak banyak orang yang ada di situ. Sehingga kalau lo udah punya pengalaman data science, sangat mungkin lo diminta di hijack ke perusahaan-perusahaan lain dan kemudian lo minta 20% relatif wajar. Relatif, walaupun ada cara lain yang nanti kita akan bahas ya. Yang lebih asik daripada minta langsung 20%. Oke. Tapi yang juga nggak wajar adalah minta semena-mena karena gaji sebelumnya. Ya kan? Sementara lo tahu betul yang perusahaan sebelumnya udah tutup. Kenapa? Karena nggak dapat funding lagi. Dan sekarang lo masih melakukan pola yang sama, itu juga nggak masuk akal. Dan lo nggak punya kekhususan yang membuat perusahaan ini suka sama lo. Nah, itu aneh menurut lo. Ya, jadi selama kita clear soal ini, bahwa ini bagian dari proses perjalanan karir lo, dan lo mesti melihat perjalanan karir sebelumnya sebelum lo punya kepantasan minta. Karena penting sih menurut gue punya pemahaman tentang kepantasan lo minta berapa tuh penting banget. Tadi kan kita ngomongin soal gaji itu komponennya untuk orang yang nerima ya. Tapi sekarang ada gaji komponennya dari perusahaannya. Karena buat perusahaan kan ini cost there. Iya dong. Ya kan, jadi cost to company-nya apa? Nah, cost to company itu gaji adalah bagian yang biasanya kalau perusahaan jasa itu yang terbesar. Ya, dan di dalam itu ada elemen basic salary, ada elemen ada elemen untuk pajaknya, ada elemen untuk bonusnya, ada elemen untuk untuk reimbursement-nya, ada elemen untuk kalau lo sakit gitu ya. Jadi relatively banyak komponen pembentuknya mesti lo pahami. Itu kenapa take home pay di tengah-tengah ya, Coach? Yang mana? Itu take home salary kan take home pay kan maksudnya? Kok kan dia dari posisi tengah bukan take home pay-nya itu kan harus ada diangkat lah di atas lagi, di bawahnya kan lu mesti ada alokasi pajak gitu. Jadi totalnya kalau di gross up tuh lebih tinggi lagi. Gitu. Ini alasan kenapa perusahaan take home pay-nya katanya gede 17 juta tapi ternyata gaji pokoknya 3 juta buat nanti ujung-ujungnya nggak sejauh itu sih potongannya ya, semoga ya. Kecuali emang lu punya hutang yang dibayarin sama perusahaan. Tapi biasanya untuk gaji-gaji tertentu memang ada potongan antara 10 sampai 20%. Loh, yang dijadiin buat THR yang mana? Bukan take home pay-nya dong. Pokoknya dong. Biasanya kalau THR pokok. Nah itu, gue pernah ngobrol juga sama beberapa orang-orang media. Nggak usah sebutin lah nama TV-nya apa. Kenapa? Ya, ini kayak gitu. Jadi, gede banget nih, belasan juta. Tapi ternyata pokoknya sama itu jauh banget. Jadi sengaja buat ngakalin si perusahaannya. Saya sebut saja oknum lah. Taunya begitu THR dihitungnya benar-benar gaji pokoknya kan kecil banget. Jadi dia aman tuh perusahaan secara cost. Ada sih yang nakal kayak begitu. Ada. Jadi sebenarnya ada namanya tunjangan. Dan tunjangan itu semakin pekerjaan lo beresiko, semakin pekerjaan lo tuh
membutuhkan hal-hal yang luar biasa, tunjangannya lebih besar. Tapi seharusnya tidak sejauh itu. Tidak sepantasnya tunjangan lebih besar dari gaji pokoknya. Oh, gue nggak tahu ya. Cuman ada yang suka curang, gaji pokoknya dibuat sekecil mungkin dan lu dapat tunjangan. Itu yang gue bilang tadi. Salah satunya oknum ada itu, Coach. Sih, ada, dan itu menurut gue hati-hati kalau lu bekerja di perusahaan yang seperti itu. Karena yang dilirik pencatatan lo adalah di gaji pokok ya sebenarnya ya. Basic salary lo tuh seperti apa. Asal lo paham itu sih mestinya nggak terlalu masalah. Cara bukanya adalah ketika tadi ada muncul pertanyaan dari pas di interview, yang kita sebut itu adalah tadi misalnya 25 juta itu take home pay. Selalu bahasanya adalah yang lo terima. Apapun itu, mau ada potongan apapun itu. Mau take home pay itu udah dipotong, udah bersih dong. Ya artinya oke, gue mau 25 juta. Itu udah bersih dari lo. Jadi udah bersih yang lo terima. Oh, bukan pokok dong? Bukan. Pokoknya semua komponen yang lo terima itu, makanya di sini pahami dulu ya supaya bahasanya sama. Karena kadang-kadang saat lo bawa dari satu perusahaan lain ke perusahaan berikutnya itu punya bahasa yang beda. Ya. Jadi yang penting untuk dipahami saat lo menegosiasikan gaji, yang lo negosiasikan bukan cuma gaji tapi kompensasi. Wah, keren. Ya. Ngerti. Dengan lo punya pemahaman ini, lo akan lebih mudah bernegosiasinya. Ya. Kenapa? Karena jangan-jangan lo nggak ngomongin apple to apple. Perusahaannya ngomonginnya gross, lo ngomonginnya take home pay. Itu kan dua hal yang berbeda. Perusahaan nggak ngomongin insentif, sementara lo udah masukin insentif. Jadi kesannya, kok gaji gue kecil banget ya. Tapi belum memperhitungkan hal-hal lain. Nah, lo mesti paham dulu yang ditawarin itu seperti apa dan yang lo bawa tuh kayak gimana. Ya. Gitu. Nah ini kritikal karena kalau enggak akan nggak asik sih. Ya ini elemen-elemen lain ya. Jadi ada upah dan pokok, terus ada tunjangan tetap. Tunjangan tuh selama lo menjabat posisi tertentu, lo akan selalu diberikan itu. Ini contoh beberapa ya, kayak di BUMD gue baru tahu di BUMD DKI ada tunjangan beras. Jadi lo dapatnya itu uang untuk beras atau berasnya malah. Sekarang malah bentuknya beras karena salah satu BUMD itu kan BUMD pangan. Jadi didapat beras yang berkualitas baik, diberikan itu, dan ternyata banyak yang keluarga yang lebih senang itu. Karena kalau tunjangan beras dalam bentuk uang dibeliin rokok. Tapi kalau beras kan lo ya kecuali emang lo biadab banget lo jual gitu ya. Terus lo beliin rokok lagi, itu keterlaluan gitu sih. Iya enggak sih? Pak, itu punchline sih. Ya udah ada berasnya, berasnya dijual, ujung-ujungnya berasnya bagus loh. Ya. Beras dari food station tuh bagus loh. Ya. Dan ada tunjangan tidak tetap. Tunjangan nggak tetap tuh misalnya gini, untuk kali ini karena lagi ada musim COVID, lo jadi satgas COVID ya. Dan untuk itu lo dapat insentif tambahan. Nah itu tunjangan nggak tetap. Artinya lo punya PR setiap hari tuh ngecekin apa kabar, keadaan lu gimana gitu untuk orang-orang di seluruh organisasi lu yang harus melakukan itu dan lu harus bikin reportnya. Artinya ada kerjaan tambahan dan biasanya untuk kerjaan tambahan dikasih tunjangan. Ya, terus di sini ada yang namanya potongan. Potongan itu ada yang pajak, ada potongan kalau punya utang, potongan untuk jaminan hari tua, macam-macam. Tapi yang mengurangi take home pay lo. Gue suka banget nih fundamentalnya coachernya. Oh iya, detail banget ya. Dan terakhir ada upah sama upah lembur. Upah lembur tuh hal-hal di luar yang diakatkan untuk kemudian lo dapet tambahan. Tapi ini lagi-lagi harus clear ya, karena kawan-kawan banyak yang kemudian karena lo merasa kurang gaji lo, jadi lo melemburkan diri lo walaupun lo nggak lembur. Itu bahaya sekali menurut gua ya. Jadi selama ini Alden malam-malam tuh itu. Dulu dia kerjanya malam-malam, terus malam-malam. Kok ngajak saya Pak syuting konten malam-malam ya? Kok malam mulu? Artinya itu melemburkan diri. Melemburkan diri. Dan kalau bisa diselesaikan siang, kenapa harus malam? Oh gitu Dan. Padahal emang lembur. Kasihan banget si Aldan dah. Sabar ya Dan. Ya, ujianmu emang berat ya Nak ya. Jadi pahami itu dulu, dan kita ya untuk bisa memahami hal-hal yang tadi gue omongin, paling penting juga adalah dengan ceki-ceki dulu nih, gitu ya, keadaan perusahaan yang akan kita jadikan sebagai tempat kerja nanti. Ini berikut nih berapa di Glassdoor itu udah jadi apa nih? Gue udah bukain nih di sini nih. Wih, Glassdoor. Ini kan juga buat ini ya, cara satu indikator ya. Iya, jadi misalnya manager gitu ya. Kita sebut aja, kita cari aja di sini.
dan nanti akan keluar hasilnya seperti apa nih. Semoga sinyalnya bagus. Dan ini acuannya akurasinya setepat apa coach? Maksudnya ini kan dunia nih, ini internasional. Enggak, ini di area Jakarta. Oh, bisa keren juga Glassdoor. Kenapa ini bisa seperti ini? Karena isinya adalah orang-orang yang posting ke dalam Glassdoor, jabatan gue ini dan gue gaji segini. Jadi bisa saling membandingkan. Tentunya kalau bisa dibuat lebih spesifik, industrinya apa, jumlah tahun pengalamannya seperti apa. Secara umum ya, Total Pay itu bisa menerima 66 juta walaupun mediannya, base-nya itu 20 juta. Paham ya? Oke. Jadi rata-rata di Indonesia ini seperti ini. Nah, di sini lu bisa tahu nih, kalau lu mau spesifik industrinya misalnya apa ya? Entertainment deh gitu. Apakah ada perubahan gitu? Oh, nggak bisa. Ini belum ada datanya, belum cukup. Oke. Ya. Jadi bisa dibuat, silahkan main-main aja di sini. Ada juga salary.com. Ya, salary.com itu memberikan kita peluang untuk bisa dapat gambaran komparasi di samping yang tadi Glassdoor itu. Oh, jadi ada dua nih ya? Ada dua. Satu medianya. Wah, ini sebenarnya kalau saya dari kacamata bisnis ya. Izin coach, mungkin coach Rene bisa saya juali. Wah, lah kayaknya bahasanya gimana gitu. Saya jual melalui AE kita. Siapa tahu nih salary.com ini, sorry guys agak internal dikit ya. Salary.com atau Glassdoor bareng atau sponsorin acara kita bisa juga dong. Bisa banget. Bisa. Dan yang paling penting tuh gini. Lu juga posting ke sana, jadi melengkapi. Semakin banyak yang posting kan semakin banyak informasi yang ada di situ, yang artinya lu juga akan memanfaatkan itu. Perusahaan juga melakukan hal yang sama sih, Der. Malah lebih terstruktur. Namanya salary survey. Jadi misalnya lu bikin perusahaan pharmaceutical. Sebelum lu bikin perusahaan pharmaceutical, lu ngobrol sama perusahaan pharmaceutical yang udah ada, lu bayar berapa sih? Supaya gue bisa nentuin gue bayarnya berapa. Loh, dan itu sah dilakukan oleh CEO atau mungkin ada unitnya khusus, atau bisa juga mempekerjakan pihak ketiga. Nanti yang dapat hasilnya bukan cuman perusahaan yang minta, tapi perusahaan yang berpartisipasi. Walaupun yang bayar biasanya perusahaan yang minta gitu. Dan ini untuk bisa dapat gambaran baseline-nya seperti apa. Karena kan di atas baseline itu ada kinerja. Jadi insentif atas kinerja lo tuh berapa persen. Nah, itu yang bisa kemudian disampaikan juga gitu. Nah, kalau ini udah dapat ya, catat. Jadi kira-kira yang lo daftar tuh seperti apa, dan jangan mudah takluk, mudah terkesima sama judul. Kalau kayak di perusahaan, kalau kayak di dunia perbankan, vice president itu biasa aja, itu manajer. Emang iya? Iya, sebutannya vice president. Makanya kemudian ada assistant vice president, itu sama dengan assistant manager. Lebih senior lagi senior vice president, lebih tinggi lagi executive vice president, paling tinggi senior executive vice president. Tapi itu di bawah direksi baru. Nah, mereka senang menggunakan vice president. Kenapa? Karena lebih kedengarannya kan lebih reputable gitu, lebih gimana gitu. Apa ada kata-kata presidennya. Tapi kalau ini lo bawa ke kayak misalnya industri perminyakan, manajer itu udah sangat tinggi di industri perminyakan. Oh, kebalikannya. Di sana nggak ada vice president, ya, manager, GM langsung direksi. Paham ya? Kalau dibawa ke industri perhotelan malah lebih lucu lagi. Ada istilahnya general manager, itu yang paling tinggi. Tahu. Terus di bawahnya ada assistant manager, kan kayaknya rendah ya. Itu tapi posisi setara dengan direksi. Kalau di hotel ya. Makanya assistant manager service, assistant manager room. Oh, makanya rata-rata GM hotel ini, kadang kalau kita nih di perusahaan-perusahaan media GM, cuma GM dia gitu. Oh, di sana tuh itu malah nomor satu ya. Wow. Gitu ya. Dan kebijakan ini siapa yang ngatur, siapa yang kelaziman aja di industri itu kan, biasanya industri dikendalikan oleh perusahaan-perusahaan besarnya. Kalau di perhotelan kan yang besar itu perusahaan-perusahaan Amerika rata-rata kan. Hilton gitu ya, Hyatt, dan mereka udah punya kelaziman untuk menetapkan stratanya seperti itu. Jadi jangan takluk, jangan mudah terkesima sama judul pekerjaan, sama judul jabatan, maaf. Ya, pahami judul jabatan itu berjarak berapa layer dari orang nomor satu. Itu yang lebih penting lo ketahui. Jadi bisa aja lo vice president, tapi lo ada 8 layer dari orang nomor satu. Ini udah jelas lebih junior dibandingkan lo manager cuma 3 layer dari orang nomor satu. Oh, ini penting guys. Jadi ketika lo mau menentukan negosiasi gaji atau segala macam, pahami posisinya dan bukan pahami jabatannya saja, karena jabatan nama bisa macam-macam.
Okay. Dan sekarang tambah kreatif gitu kan, ada chief gitu kan, ada chief vision officer gitu kan. Apa lagi nih? Marvel masuk ke sini si Vision gitu kan. Terus dia mati, dia bangun lagi di sini. Kayak gitu ya. Jadi lo pahami banget, yang paling penting dari jabatan itu lo paham berapa jarak lo dibandingkan orang pengambil keputusan nomor 1. Dan itu indikasi yang memang yang paling udah akurat ya. Karena layer itu menentukan ya berapa jarak lo ke direktur lo apa segala macam. Nah, likability itu juga penting ya Dar ya. Karena kalau lo nggak disukai, rada PR sih. Likability itu maksudnya seberapa lo disukai oleh orang-orang, oleh yang interview lo. Wah, ini apakah ada hubungannya dengan segitiga ini? Bagian dari tingkat jumlahnya. Contoh misalnya paling bawah kan itu kan besar deh, paling value. Banyak. Contoh kayak misalnya shared value itu gini. Kalau lo udah jelas, lo belum masuk kategori umum orang yang berhijrah ingin memahami agama lebih baik, terus lo daftar ke kasih solusi gitu. Itu maksud menurut gue bisa, cuman shared value-nya nggak dapet. Ya. Clear ya. Apalagi love. Apalagi udah pasti nggak dapat. Udah pasti nggak dapat karena itu sesuai dengan makna si segitiganya ini. Di bawahnya semakin dulu. Semakin atas semakin kecil di perusahaan yang suka sama kita kan semakin sedikit artinya. Betul, dan proses untuk menuju yang bukan itu cara pandangnya sih. Bisa aja lu disukai oleh banyak orang di organisasi. Tapi yang paling penting, yang paling fundamental itu yang bawah dulu. Ya. Jadi jangan ngejar love sebelum lu common purpose-nya nggak jelas. Makanya kan bolak-balik gue bilang, lu daftar perusahaan tuh karena lu terkesima sama gaji yang ditawarkan, karena lo terkesima dengan namanya, atau lo terkesima dengan misinya. Wow, pahami beda ya, 3 ya. Beda nih. Yang pertama duit, yang kedua itu adalah prestis, yang ketiga itu adalah esensi. Semoga pada saat lo mendaftar karena lo believe apa yang diperjuangkan oleh perusahaan itu, lu punya kesamaan misi dengan organisasi itu. Kan kita pernah bahas, atau mau dibahas lagi juga boleh sih nanti ya. Nanti gampang. Kita kejar ya, jangan cari kerja tapi cari misi. Cari misi itu membuat lu bisa menjadikan peran lu di pekerjaan aktivitasnya sama tapi rasanya beda. Karena lu ada di organisasi yang lu yakin banget sejalan dengan lu. Berarti ini harus urusan mindset nih kayak begini nih. Exactly. Dan di samping urusan mindset, clarity. Perusahaannya clear nggak? Karena banyak perusahaan PT Maju Terus misalnya ya. Maaf ya kalau ada yang namanya PT Maju Terus. PT Maju Terus tidak pernah mundur gitu. Kan maju tuh relatif ya. Majunya tuh apa? Kalau lu nggak punya clarity perusahaan ini mau apa, ya tanya. Dan kalau perusahaan ini ternyata buat kami adalah cuma memperkaya pemilik kami, ya yang penting lo jelas, lo clear, dan lo nggak keberatan dengan itu. Sah sih. Ya. Tapi harusnya lo sah nggak kalau di situ gitu ya? Iya makanya lo sejalan nggak dengan itu. Nah pas lo masuk lo marah-marah lagi, kok gaji gue cuma dibayar segini. Lah iya kan tujuan perusahaan memperkaya pemilik, bukan lo. Oh, dapat. Artinya paham ketika sebelum bahas gaji di pola interview itu kan ada step-stepnya tuh. Ada values-nya nggak? Nah, boleh ditanya nggak? Boleh. Tanya boleh. Perusahaan ini didirikan misinya apa ya Pak? Dan kalau orangnya cuma baca aja di buku kami atau lihat di website, ya itu artinya udah nggak ada. Oke, kan ada tentang kami itu di website. Nah, baca aja. Ya artinya lu bahkan pewawancara udah nggak punya minat untuk bahas itu. Kenapa lu mesti punya minat untuk itu? Bilang terima kasih Pak untuk waktunya, saya cari yang lain, terima kasih. Gitu kan? Iya. Ya kan, kecuali kalau emang lu sama-sama nggak peduli, yang penting dibayar gitu, nggak usah juga lu ngajuin pertanyaan itu. Kan? Ya. Berikutnya adalah trust. Jadi kalau lu punya share value, lu trust nggak? Habis itu respect, habis respect itu regard. Regard itu ditinggikan, dimuliakan. Baru akhir itu sayang. Tahapannya guys. Ya kan? Nah, likability ini anak tangganya nih kayak begini. Nah, lu punya likability nggak? Jangan-jangan ya model banyak kan yang punya pendapat gini, terserah lu mau suka nggak suka sama gue, ini gue, lu terima apa adanya. Ya makanya lu gaji segitu aja. Sinis ya. Bapak sarkas nasional sudah berucap guys, hati-hati Anda. Maksud gue gini, likability itu bukan ngejar ridho manusia, tapi lu membuat diri lu sedemikian rupa itu nggak nyusahin orang. Lebih bagus lagi nyenengin orang. Kenapa? Karena kehadiran lo itu selalu membawa solusi. Kehadiran lo tuh membawa orang jadi rasanya lebih enteng. Ratu Inggris kan baru wafat ya. Salah satu hal yang gue baca tentang Ratu Inggris, kesaksian dari para rakyatnya, para anggota parlemennya Inggris tuh nggak apa?
setiap kali Queen Elizabeth itu masuk ruangan, keadaan ruangan dari yang tegang jadi cair. Kenapa? Karena kan dia emang majesty gitu ya, dia bawa kebesaran gitu. Ratu 70 tahun lebih jadi ratu. Ya kan? Tapi dia datang, terus dia banyak bawa ketawa, dia nyapa lo, terus dia ngomong tentang masakan dia, jadi enteng ya. Jadi orang sih gitu. Nah itu proses memang. Nah, apakah lo cukup disukai untuk itu atau enggak gitu? Mau membuat diri lo disukai atau enggak? Waduh, ya, itu penting ya. Next yang penting juga untuk diperhatikan ya, Der. Fokusnya itu pada niatnya, bukan pahami niat dari yang diajukan kepada lo, bukan pertanyaannya. Jadi kan banyak tuh kalau dalam interview tuh pertanyaan, kamu mau digaji berapa? Nah, ini kan jawaban gitu ya. Kalau gue, jawaban gue adalah kenapa Bapak bertanya ini? Oh, malah dibalikin lagi? Balik lagi. Yakin coach? Bukan dibalikin dalam konteks kita kurang aja. Oh iya oke. Tapi kita coba memahami apakah dia bertanya ini untuk benar-benar tahu jawaban kita, atau dia ingin menguji kita. Ya. Sehingga dengan hormat lo kalau ada pertanyaan, jadi kamu mau dibayar berapa? Jawaban lo adalah, saya boleh tahu kenapa Bapak mengajukan pertanyaan ini. Nah, menarik ya? Menarik tuh. Dan sopan ya. Jangan kenapa sih nanya-nanya? Enggak gitu. Enggak gitu dong. Enggak gitu, sopan. Gitu. Dan kok gitu? Iya Pak, karena menurut saya penting untuk saya memahami niat Bapak dalam mengajukan pertanyaan ini, dan ini relevan dengan apa yang saya akan jawab. Oke. Kalau dia jawab pertanyaannya adalah ini kaitannya dengan budgeting kami, dan kami mampu apa enggak? Nah, dan lu bisa baca ya dia genuine apa enggak ya? Oke. Ini bagus. Kenapa? Ini artinya dia menunjukkan genuine interest, minat kepada lo. Intentionnya clear. Oh, malah bukan blunder. Bukan. Tuh perusahaannya takutnya ntar disangka-sangka bahwa kayak ya dia aja nggak sanggup nih mau bayar kita nih. Loh, justru dengan menjawab itu kan dia mengkalkulasi. Kalau orang mengkalkulasi artinya dia udah serius sama lo dong. Wah. Bener nggak? Tapi kalau jawabannya gini, ini bagian yang saya harus tanya aja. Gitu. Ya kalau itu kayak udah template aja nih guys. Kalau udah template gitu ya dia bilang, wah, saya dibayar cukup Pak. Bisa lu bayar, lu bisa ngomong gitu aja. Tapi sebisa mungkin jangan keluar kata-kata dulu. Saya lebih senang menunggu offer Bapak. Kalau orang yang nggak serius ya. Kalau orang yang tadi pas dari saat kenapa Bapak mengajukan pertanyaan ini, terus jawabannya, ya ini bagian tugas saya. Kenapa kamu nanya-nanya? Oh, nggak apa-apa. Terima kasih untuk penjelasannya. Saya butuh untuk memahami posisi pertanyaan ini. Kalau jawaban Bapak seperti itu, maka jawaban saya dibayar cukup. Loh, kita harus tahu kalau Bapak misalnya serius, boleh mengeluarkan angka dulu, nanti saya keluarkan angka saya. Itu gue insist ya. Kalau orangnya songong, lu jangan keluarin angka lu. Oh. Pewawancaranya songong, nggak ngerti kenapa dia ada di situ, lu nggak perlu ngeluarin angka lu. Wah, ini tips nih guys, mahal. Clear ya? Oke. Tapi kalau orangnya ini respectful, terima kasih. Aduh, maaf ya, saya juga nggak enak saya nanya ini. Tapi ini bagian dari kami bisa mengkalkulasi supaya cost kami clear. Dan apalagi kemudian dia ngomong ini. Karena kami pikir kita cocok, perusahaan ini merasa Bapak tuh orang atau Ibu orang yang tepat di perusahaan ini. Jadi kami ingin sekali bisa mempekerjakan, tapi ingin tahu apakah kami mampu atau enggak. Oh, baik Pak. Gaji saya sebelumnya adalah clear ya. Ini gunanya memahami intention, bukan pertanyaan. Lo nggak cuman menjawab pertanyaan, tapi lo berinteraksi dengan dia secara otentik. Oh, dahsyat, gue sampai bengong guys. Oke. Kalau gue tarik ke depannya lagi, objektifnya apa dengan adanya obrolan seperti ini dan percakapan seperti ini, Coach? Melihat keselarasan lu saat lu menerima pekerjaan itu nanti. Ya, apakah perusahaan ini memperlakukan orang itu sebagai cuman sumber daya doang, atau memperlakukan orang sebagai partner untuk tumbuh kembang? Yes, dapat, guys. Oke. Jadi jawaban itu tergantung dari lawan bicara lu. Ya, kalau lawan bicara lo nggak siap dengar lo dapat gaji berapa atau segala macam, nggak usah dijawab. Ya bilang aja saya dibayar cukup. Kalau Bapak ingin tahu, boleh saya, kalau misalnya serius, boleh saya mendapatkan offernya lebih dulu sebelum saya komentari, gitu aja. Oh, jadi nanti, tuh offer tuh nunggu datang dari dia ya, offer ya? Kalau untuk yang songong ya, kalau yang menurut lo tuh songong aja. Karena bisa jadi yang songong dia si pewawancaranya, tapi perusahaannya nggak songong, bisa aja, bisa mungkin seperti itu. Efeknya adalah lu menjaga diri lu, dan ini kita akan bahas di workshop lebih mendalam. Ya.
Coba kita polling dulu aja teman-teman. Ini kalau dikupas ini bakal panjang banget dan waktu durasinya bakal ya nggak enak, takutnya melebihi batas gitu kan. Mendingan kita kumpulin aja di hari tertentu. Udah deh dari agak malam sampai malam banget juga kita tampilin di situ semua materi-materinya Coach Rene di workshop, boleh banget tuh dan Coach. Apa yang Derry pelajari selama ini, dan gue rasa Derry untuk duit tuh ya muridnya hebat, murid yang hebat sekali. Kita akan berbagi gimana lo bisa tahu apakah saya ini overpaid atau underpaid. Itu. Ya, atau udah fair. Gitu. Nah ini perlu dipahami juga bagaimana menghitungnya supaya nggak ngasal, karena ada pedomannya. Dan setelah itu kita juga bisa jadi tahu posisi saya di perusahaan ini seperti apa, dan kalau saya mau mencari pekerjaan lain gambarannya bagaimana. Oh berarti dipisah dong Coach. Kalau kayak gini artinya kan negosiasi itu terjadi dari dua pihak, ya kan, baik itu ya si perusahaan sama si pegawainya. Nggak bisa digabung tuh materinya kalau saran saya. Kenapa? Betul. Karena ini pasti tujuannya akan berbeda nih. Jadi mau nggak teman-teman kita fokus sama si pegawai dulu, let's say. Karena kalau pegawai kan objektifnya jelas, gue dapat gaji setinggi-tingginya. Nah betul, iya kan? Betul. Pegawai gitu, gue dapat gaji setinggi-tingginya. Tapi kalau mindsetnya si pemilik perusahaan, nah pemilik perusahaan yang paling tepat mindsetnya adalah bagaimana gaji ini menjadi sarana saya untuk mempertahankan karyawan andalan, karyawan relevan. Oh itu bukan paradoks atau antonimnya dari si mindsetnya si pegawai. Kalau pegawai lo bayar semurah-murahnya, nggak baik itu. Kenapa? Pada saat lo punya perspektif bayar semurah-murahnya, itu yang akan lo dapat adalah cuman fungsi efisiensi, tapi bukan fungsi efektivitas. Ilmu lagi dia tuh, bener tuh. Ya, dan ini nanti kita akan bedah lagi. Kenapa kok perusahaan baiknya tidak berpikir bayar serendah-rendahnya? Menurut gue malah kalau lo bisa attracting talent sebaik-baiknya, dan lo punya anggaran untuk itu, dan lo bisa bukakan anggaran untuk itu, yang lo pekerjakan superstar, dan superstar itu kemudian malah nanti bisa memunculkan hal keren. Ingat Steve Jobs waktu dia mempekerjakan satu orang yang udah ada di situ, anak muda namanya Johnny Ive. Johnny Ive itu yang mendesain iPhone, yang mendesain iPad, semua tuh dia. Dia dinaikkan dalam waktu singkat untuk posisi yang jadi sangat penting, jadi Chief Design Officer-nya. Sekarang udah sejak Steve Jobs udah nggak ada, dia keluar. Dan banyak sekali hal-hal yang dia lakukan keren banget. Cuman ada orang-orang tertentu yang mungkin sudah ada di dalam perusahaan atau yang ada di luar sana, yang lo harus beri ganjaran sebaik mungkin tanpa harus merugikan perusahaan tentunya, dan ada pola insentifnya supaya dia terpacu gitu. Dibanding lo, gue pokoknya ya bukan manusia lah, beruk juga nggak apa-apa. Kalau gue bisa bayar pisang, gue bayar pisang aja dah. Ya makanya hasil kerjaan lo kayak begitu bro. Ya kan makanya perusahaan lo udah 10 tahun gitu aja. Gitu, paham ya? Ya dapat ya guys. Nah kalau pengen tahu gimana caranya attracting talent yang tadi yang Coach Rene maksud, kayaknya kita bahas di workshop aja tuh. Boleh, tapi ini terakhir poinnya ya, negosiasi itu alat ya, bukan tujuan. Jadi jangan pernah punya pemahaman negosiasi, gue demen banget nego. Lu mau berapa nih? Habis itu gue cari cara supaya gue bisa lebih tinggi. Bukan itu bro. Negosiasi itu alat, bukan tujuan. Jadi walaupun gue tahu, apalagi lo mak pasar gitu ya, nikmat banget ya negosiasi, bisa dapat harga semurah-murahnya kan kalau di pasar kan. Kalau perlu minus, kalau perlu si penjual yang bayarin. Mama tuh begitu. Kalau perlu penjual yang bayarin. Berapa harganya dasternya? 100.000, 100.000, 20. Bang, saran saya kalau udah begitu bilang aja, enggak bu, saya aja yang bayarin. Kalau perlu begitu, kata mamanya, nah ini yang gue cari. Parah. Nah ini di sini kita akan belajar bagaimana menggunakan negosiasi sebagai alat. Gitu ya. Ini mestinya asik sih, kita tunggu responnya. Kubu karyawan kah yang lagi menginginkan strategi agar gajinya naik, atau kubu pengusahakah yang ingin belajar teknik menggaji yang efektif buat perusahaan? Coba sebelum kita nantinya kita realisasikan si workshopnya, karena Coach Rene kan pasti punya segudang ilmu dari dua sudut pandang ini di dalam laptopnya beliau. Kita polling dulu aja gimana? Boleh. Tulis di kolom komen. Mana coba ya yang pengen tahu dari sisi pengusaha sama sisi si pegawainya. Cakep. Kita tungguin, nanti kita bahas di next week ya. Mantap. Coach kasih solusi.